Halo semuanya, perkenalkan saya Amelia Naptupulu dengan NIM 0303 138 2429122 dan rekan saya. Saya Adela Rensya dengan NIM 0303 138 2429111 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Verna Natalia dengan NIM 0303 1382 42900. Rekan saya Muhammad Ihsan Hidayat dengan NIM 0303 11 824 29002 dan rekan saya. Nama saya Ahmad Kazim dan NIM saya 030 31 382 429 124. Dan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang stockpile. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan bagian pengertian daripada stockpiles. Jadi stockpiles itu sendiri adalah alat penyimpanan, tapi lebih tepatnya sebagai tempat penyimpanan sementara untuk hasil-hasil tambang seperti biji nikel, biji logam, dan juga batu bara. Ilustrasi dan skesa daripada stockpiles ini sendiri adalah berbentuk kerucut dan di sekitarnya itu terdapat aliran air drainase. Aliran air ini untuk mengalirkan air runoff, yaitu air yang tidak dapat masuk ke dalam tanah. Dan di sekitarnya juga terdapat settling pond sebagai tempat untuk menyimpan sementara limbah yang berasal dari aliran air drainase, berbentuk seperti kolam. Dan yang ketiga, prinsip kerja terbagi menjadi dua, stacking dan juga reclaiming. Stacking ini adalah metode khusus yang dilakukan untuk menumpuk material daripada biji besi dan lain sebagainya untuk disimpan di dalam stockpiles secara merata. Dan juga reclaiming ini adalah proses pengambilan kembali material yang berasal dari stockpiles tadi untuk disalurkan atau didistribusikan ke proses berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses optimasi produksi dan penanganan. Proses optimasi produksi dan penanganan adalah siklus berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, serta memaksimalkan hasil dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, dan memperbaiki aspek-aspek proses produksi dan penanganan barang. Proses ini melibatkan pengumpulan dan analisis data identifikasi masalah atau hambatan seperti pemborosan atau bottleneck, implementasi strategi perbaikan tata letak atau otomisasi, dan pemantauan hasil secara berkelanjutan untuk memastikan peningkatan kualitas dan efektivitas. Dan tujuan utamanya itu meningkatkan efisiensi produksi, memaksimalkan output dari sumber daya yang tersedia, mengurangi biaya operasional, meminimalisasi pemborosan dan produktivitas, meningkatkan kualitas produksi. Sekian penjelasan dari saya. Saya akan menjelaskan dasar dan faktor yang menentukan pemilihan lahan pada stockpile. Yang pertama adalah lokasi dan aksesibilitas, di mana kita akan memilih lokasi yang dekat dengan area produksi. Transportasinya bisa lebih mudah dan lebih cepat serta menghemat daripada kos untuk perpindahan. Yang kedua adalah kondisi tanah. Kita akan memikirkan juga kondisi tanah serta daya dukung tanah terhadap beban yang akan diberikan oleh bahan-bahan yang akan disimpan. Hal ini berpengaruh pada proses penyimpanan agar tidak terjadi kejatuhan barang saat disusun, saat disimpan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu kita juga memikirkan topografi, bentuk tanah, dan juga drainase. Hal ini pengaruhi oleh aliran yang akan sepertinya nanti digunakan saat proses pemindahan. Lalu kita juga memikirkan potensi pencemaran. Potensi pencemaran ini penting karena akan kita pikirkan mengikuti daripada bahan-bahan yang akan kita simpan. Hal ini bisa berpengaruh pada kualitas serta daripada jumlah air yang akan ada pada bahan yang kita gunakan, seperti kekuatan angin yang mengikis, lalu juga ada hujan yang bisa jadi terjadi. Hal ini harus difikirkan. Cukup daripada materi faktor-faktor yang bisa saya jelaskan. Aplikasi penyimpanan stockpile pada industri bisa kita lihat pada proses penyimpanan batu bara, biji besi, serta bahan-bahan padat lain yang bisa disimpan secara masif pada tumpukan. Lalu bisa jadi kita juga menggunakannya pada sebuah pabrik. Pada sebuah pabrik ini membutuhkan bahan-bahan yang bisa diakses dengan mudah menggunakan tumpukan bahan-bahan padat yang bisa dipindahkan secara cepat, secara masif, menggunakan konveyor, menggunakan mobil truk, dan sebagainya. Lalu juga kita bisa mengambil contoh daripada penyimpanan pembangkit listrik tenaga uap, yang dimana terdapat lapangan untuk menyimpan bahan-bahan seperti batu bara untuk memanaskan air sehingga menghasilkan uap untuk menggerakkan generator sehingga menghasilkan listrik yang bisa digunakan untuk semua serta mengalirkan listrik tersebut ke semua lingkungan. Itu saja yang dapat saya jelaskan daripada aplikasi dari stockpile. Terima kasih.
Ini saya akan membahas aturan praktis dari rules of thumb untuk stockpile. Pertama, tinggi tumpukan biasanya dijaga 20-30 meter biar stabil dan aman. Kedua, bentuknya mengikuti sudut repose material sekitar 25-40 derajat. Dan yang ketiga, sisakan jarak antara 3-5 meter dari bangunan atau alat berat. Dan yang terakhir, kapasitas dibuat lebih besar sekitar 10-15% dari kebutuhan untuk antisipasi kehilangan material. Jadi, aturan praktis ini membantu insinyur bikin stockpile yang aman, efisien, dan gampang dioperasikan. Nah, di sini akan membuat contoh perancangan alat stockpile. Seperti yang diketahui pada contoh soal, diketahui massa batu bara senilai 5.000 ton, massa jenis buk batu bara senilai 8.000 kg per meter kubik, dan derajatnya atau angle of repose senilai 30 derajat. Dan yang ditanya pada soal adalah yang pertama itu adalah jari-jari, dan yang B adalah tinggi kerucutnya. Selanjutnya kita akan menyelesaikan persoalan ini. Yang pertama, kita akan mengonversikan massa dan volumenya. Yang pertama adalah massa. Diketahui pada soal tadi senilai 5.000 ton, lalu kita konversikan menjadi kilo, lalu didapatkan hasil senilai 5 juta kilo. Lalu ada volume yaitu dengan rumus F per densitasnya, lalu kita masukkan saja dari nilai yang diketahui tadi dan didapatkan hasil senilai 6.250 meter kubik. Selanjutnya kita akan menghitung kerucut dari angle of repose ini dengan rumus V sama dengan 1/3 Pi R kuadrat dikali H. Nah, ini kita akan substitusikan dengan tan theta, lalu mendapatkan rumus akhir sama dengan R sama dengan 3Pi per Pi tan theta pangkat 1/3. Lalu ini kita tinggal masukkan angka yang telah diketahui, tetapi jangan lupa untuk mencari hasil dari tan 30 derajat dan didapatkan hasil akhir jari-jari senilai 21,78. Yang kedua yang ditanya itu adalah tinggi kerucutnya. Tinggi kerucut di sini kita menggunakan rumus R tan 30 derajat. R tadi kita sudah ketahui dan sudah kita cari dengan hasil 21,78, lalu kita kali saja dengan tan 30 derajat yaitu senilai 0,57735, lalu mendapatkan hasil akhir 12,58 meter. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Stockpile berperan penting sebagai sistem penyimpanan material curah dalam industri, terutama untuk menjamin kontinuitas pasokan bahan baku. Keberhasilan pengelola stockpile sangat ditentukan oleh pemahaman terhadap sifat fisik dan kimia material, seperti distribusi partikel, kadar air, dan reaktivitas, yang dapat berubah selama penyimpanan. Oleh karena itu, perancangan dan pengoperasian stockpile harus memperhatikan aspek kestabilan tumpukan, kemampuan aliran, keamanan kerja, serta dampak lingkungan.